Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, di mana di pada pagi hari ini kita bisa ketemu lagi untuk tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan di pada pagi hari ini kita masih dibanguni dengan sehat walafiat. Tuhan masih berikan pada kita kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini kami sudah bangun dan walafiat. Bahkan di pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa membaca sebagian firman-Mu. Itu juga Bapak kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapak atas penyertaan perlindungan-Mu, sehingga Bapak di pada pagi hari ini kami bisa merenungkan firman-Mu yang Engkau tuntun serta lindungi, yang Engkau berkata-kata dalam hati kami, sehingga betul-betul Tuhan kami bisa mengerti seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengaku Tuhan banyak kekurangan kelemahan kami dalam pemikiran kami, tingkah laku kami, tapi kami percaya ya Bapa, Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus, menopang, membimbing kami, memenuhi kami dengan tuntun Roh-Mu, sehingga betul-betul Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di pada pagi hari ini kita bertemu lagi untuk membaca sebagian firman Tuhan, untuk mengingatkan kita supaya kita jangan lalai, supaya jangan kita lengah untuk menghadapi liku-liku dalam dunia ini. Tapi kita betul-betul mengingat akan kebenaran firman Tuhan, untuk apa kita dilahirkan ke dunia ini. Seringkali kita Bapak Saudaraku, karena liku-liku dunia ini, karena tantangan hidup di dalam dunia ini, karena masalah-masalah yang hidup dalam dunia ini, sehingga kita lupa akan Sang Pencipta, untuk apa kita dilahirkan ke dunia ini. Dari itu Bapak Saudaraku, kita di pada pagi hari ini membaca firman Tuhan, supaya kita betul-betul kembali kepada firman Tuhan, dan kita bisa menyukuri apa yang ada yang kita terima pada saat ini. Jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita pasti cemas, was-was bagaimana menghadapi liku-liku dunia akhir-akhir zaman ini. Jadi kita harus kembali kepada firman Tuhan, sehingga kita bisa bersyukur kepada Tuhan apapun saat ini yang kita terima. Jadi sebab kita akan membaca firman Tuhan, di mana saat ini kita membaca di mana Tuhan datang ke tahun 2000 lalu untuk memberi contoh, memberi jalan, memberi petunjuk, bahkan Dia segala cara membuat kita supaya kita itu sadar, supaya kita itu mengerti, supaya kita menjalankan seturut dengan kehendak-Nya. Bahkan segala perumpamaan Tuhan buat kepada kita. Bahkan di sini semalam kita bagaimana perumpamaan tentang menabur. Dan di sini kita akan lanjutkan, semalam kita baca dari Matius 13 ayat 3. Saat ini kita membaca firman Tuhan di Matius 13 ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Kenapa Tuhan mengatakan seperti itu? Karena Bapak Saudaraku, seringkali kita melihat bagaimana sebetulnya cara-cara orang-orang Kristen, bagaimana sebetulnya cara-cara untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu, tapi kita tidak menjalankannya. Karena apa? Karena itu tadi, walaupun kita melihat, tapi kita tidak melihatnya. Jadi walaupun mendengar, kita tidak mendengar. Kenapa Tuhan juga mengatakan seperti itu? Karena kita tahu, sering kita dengar dengan firman Tuhan dari hamba Tuhan yang dikatakannya kepada kita, tapi ketika kita pulang dari gereja, kita sudah lupa, kita sudah lagi larut kepada masalah pergumulan hidup ini. Kenapa seperti itu Bapak Saudaraku? Itulah namanya kita mendengar tapi tidak mendengar. Jika kita mendengar, kita melakukannya, bertindak,
taat dan setia berarti kita mendengar dan mendengar. Tapi kenapa Tuhan mengatakan mendengar tapi tidak mendengar? Karena itu tadi, kita mendengar firman Tuhan tapi kita tidak taat dan setia. Jadi itulah permasalahan pergumulan yang kita hadapi saat ini. Mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Dan walaupun dia melihat, walaupun dia mendengar, tapi dia tidak mengerti. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kenapa kita tidak mengerti? Karena tidak ada tuntunan Roh Kudus. Karena tanpa kita dituntun oleh Roh Kudus, tidak akan terbuka rahasia kebenaran firman Tuhan. Tapi kita, jika kita kembali kepada firman, mau melakukan taat dan setia, membuka hati kita, tentu ada Roh Kudus untuk membimbing, menyertai, mengajari kita, sehingga kita paham apa rencana Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kebanyakan saat ini kita hanya mendengar apa kata orang, apa kata organisasi, bukannya kita kembali apa kata Tuhan. Walaupun kita katakan kita ini anak-anak Tuhan, tapi lebih condong kita kepada apa kata manusia. Jadi itulah Bapak Saudaraku, makanya kita tidak mengerti. Itu makanya Tuhan tadi mengatakan tidak mengerti. Seringkali kita beribadah mengikuti ibadah setiap minggunya, bahkan kita mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya dari organisasi kita, tapi kita tidak tanggap, kita tidak mengerti. Kenapa? Karena yang kita ikuti itu adalah aturan-aturan manusia, bukan kita mengikuti aturan-aturan seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mengikuti aturan-aturan Tuhan? Harus kita membaca firman Tuhan, firman Alkitab yang kita percayai. Kita baca, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kudus akan membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita hanya mengandalkan pikiran kita, mengandalkan logika kita, tentu kita tidak akan paham apa jalan-jalannya Tuhan. Karena sangatlah beda ajaran firman Tuhan dengan ajaran-ajaran manusia. Ajaran-ajaran manusia dia memakai logikanya, memakai pikirannya yang nyata-nyata. Tapi jika kita melakukan kehendak Tuhan, tidaklah logika, tidak bisa dipikirkan dengan pikiran manusia. Karena apa? Karena tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Jadi inilah permasalahan Bapak Saudaraku, sehingga kerap kali kita tidak mau melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Bahkan manusia mengatakan kita harus licik, pintar. Karena Tuhan firman juga mengatakan juga ada kita harus licik, pintar, licik seperti merpati, licik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi seringkali kita memperumpamakan itu supaya kita itu tidak taat dan setia. Bahkan dunia mengatakan kepada kita, cukuplah kita percaya saja, tapi tidak menaati dengan firman Tuhan. Makanya sering orang yang sering mendengarkan perkataan orang, sering dia hanya mengikuti aturan-aturan manusia. Apa aturan-aturan manusia? Datang rajin ke gereja, rajin beribadah, itu aturan-aturan manusia, bukannya melakukan taat dan setia, melakukan firman Tuhan. Yang penting iman ini. Nah, jadi itulah sering kita dengar jika kita mengikuti aturan-aturan manusia. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak cukup hanya mengikuti aturan-aturan manusia, karena tidaklah manusia menyelamatkan manusia. Manusia tidak bisa menyelamatkan manusia, hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan manusia. Tapi kenapa kita tunduk kepada manusia? Karena kita pakai logika kita, pakai pikiran kita. Bahkan sering kita mengatakan, serupanya Alkitab itu siapa yang menulis, bukan manusia. Itu kita perdebatkan. Nah, sehingga kita mengatakan kita harus tunduk kepada manusia, karena Alkitab itu juga manusia yang menulis.
Nah, itulah sering yang kita perdebatkan, padahal kita tidak menguji dan mau menaati kebenaran firman Tuhan. Jadi sebetulnya kita menjadi anak-anak Tuhan ini, kita uji firman Tuhan ini, apakah benar, apakah tidak. Jika tidak benar, ya ngapain kita menjadi orang Kristen? Ngapain kita mesti taat kepada firman Tuhan jika tidak betul? Jadi kita uji. Seringkali kita ini tidak mau menguji firman Tuhan ini apakah benar atau tidak, sehingga kita banyak saat ini hanya ikut-ikutan saja, hanya dengar-dengaran saja, mengikuti aturan-aturan manusia. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita berupaya buka hati kita lebar-lebar, lakukan, bertindaklah seturut dengan kehendak Tuhan. Maka ayat 14 mengatakan kepada kita, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Jadi kata Yesaya seperti perkataan Yesaya, kamu mendengar tapi tidak mengerti. Kamu melihat tapi kamu tidak menanggap. Nah, jadi kenapa terjadi seperti itu? Karena kita dinabobokan oleh dunia ini, kita dinabobokan oleh setan, sehingga kita ini tidak mau tanggap, tidak mau untuk menggali kebenaran firman Tuhan, tidak mau berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kita sering berjalan seturut dengan kehendak manusia, sehingga kita itu bingung kemanakah arah tujuan kita. Seringkali orang-orang Kristen bingung apakah ada Tuhan itu, apakah tidak. Kenapa? Karena dia tidak merasakan, seringkali dia tidak merasakan, bahkan dia merasa kecewa sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena dia itu tidak melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, tapi seturut dengan kehendak manusia. Makanya kita melihat pada saat ini kebanyakan orang Kristen itu hanya ke gereja itu mencari berkat, dan ada juga yang ke gereja itu mencari penghiburan, menjadi penghiburan. Ada juga ke gereja itu supaya dia mencari teman. Nah, jadi ke gereja itu bukannya semuanya itu menaati kebenaran firman Tuhan, tapi banyak tujuan itu berbeda-beda untuk apa dia datang ke gereja. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bukannya semua ke gereja itu sudah pasti untuk melakukan taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan. Belum tentu, karena gereja itu sama seperti tanggok itu, kita tanggok itu air itu, menanggok ikan itu, kita belum tentu ikan yang kita sukai, bahkan sebanyak dalam yang masuk tangguk itu, bahkan juga sampai ada kepiting, baik ada udang, baik juga ada ikan-ikan, baik juga bahkan ada juga ular masuk ke dalam. Kenapa? Karena tangguk itu semua masuk ke dalam. Jadi begitulah gereja itu bukannya semuanya itu orang-orang yang taat dan setia. Semuanya itu hanya mengikuti aturan-aturan manusia. Kebanyakan manusia mengikuti aturan-aturan manusia karena tidak ada paham untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, rata-rata saat ini kita mendengar firman dari yang disampaikan hamba Tuhan adalah menggugah hati kita supaya kita itu diberkati. Jika kamu beribadah, kamu akan diberkati berkelimpahan. Jadi banyak orang-orang Kristen saat ini ke gereja itu mencari berkat. Orang Kristen itu mencari ketenangan. Orang Kristen itu datang ke gereja ada mencari macam-macam apa tujuannya. Belum tentu 100% untuk melakukan firman Tuhan taat dan setia. Bahkan kita melihat Bapak Saudaraku, banyak saat ini kita melihat bahkan udah orang tua pun sering kita melihat jika kita menyuruh dia berdoa, dia mengatakan saya tidak siap karena saya tidak ada persiapan untuk berdoa. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena itu tadi dia tidak melekat kepada pohon. Pohon itu adalah Tuhan Yesus itu adalah pohon anggur. Jadi kita harus melekat supaya kita bisa mengalir
berkat-berkat dari Tuhan itu. Jadi seringkali kita itu kita ke gereja itu hanya mengikuti aturan-aturan manusia, tapi kita tidak melekat pada Tuhan. Jika kita melekat pada Tuhan, tentu kita itu apa yang kita utarakan itu tidaklah memakai logika kita. Karena apa? Karena ada roh Tuhan akan mengajari kita, roh Tuhan akan membimbing kita, roh Tuhan akan membina kita, sehingga kita paham, sehingga kita bisa mengutarakan seturut dengan kehendak Tuhan. Lagi pula kita berdoa itu hanya sama kita berbicara dengan orang tua kita. Jadi bagaimana kita selaku anak kita tidak berani berbicara dengan orang tua kita? Berarti bahwa orang tua kita itu orang kejam. Orang tua kita itu tidak peduli kepada anak. Berarti seperti itu. Karena kita takut kepada orang tua kita. Anak-anak itu tidak berani berbicara kepada orang tuanya. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, apakah yang kita hadapi? Jadi bapak jahat sekalipun tidaklah sekejam yang seperti itu. Tapi semua orang-orang tua yang punya anak, dia pasti mengasihi anaknya. Pasti anak-anaknya itu bebas untuk berbicara kepada orang tuanya. Jadi tidaklah harus diatur untuk berbicara kepada orang tuanya. Jadi begitu juga kita kepada Bapa kita di sorga. Kita tidak harus mengatur sedemikian rupa untuk kita bisa berbicara dengan Bapa kita di sorga. Tuhan itu tahu, karena dia menciptakan kita, bagaimana karakter kita, bagaimana kemampuan kita, bagaimana kita adanya. Jadi Tuhan itu mau kita bagaimana adanya. Jadi bukan kita harus mempolis sedemikian rupa supaya kita berani untuk berbicara dengan Tuhan. Kenapa orang-orang tua tidak mau berdoa kepada Tuhan padahal dia rajin ke gereja? Kenapa dia tidak berani berdoa? Karena dia melihat manusia, bukannya dia melihat Tuhan. Jika kita melihat manusia, sehingga dalam hati kita apa kata orang. Jika saya berdoa begini, apa nanti kata orang. Jadi kita lebih takut kepada manusia, bukannya kita takut kepada Tuhan. Jadi jika kita memang betul-betul anak Tuhan, kita tidak takut-takut lagi, tidak ragu-ragu lagi berbicara untuk Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah Bapa kita, kita adalah anak-anaknya. Jika kita anak-anaknya, tentu kita bebas untuk berbicara kepada Bapa kita. Bahkan kita merasakan kasih sayang Bapa kita. Kenapa? Karena kita tidak ada perantaraan, tapi kita dipeluknya, kita dibelai-belainya, kita dinabobokannya, dan kita akan bisa berbicara hati dengan hati. Kenapa? Karena kita adalah anak-anaknya. Jadi jika kita tidak berani berdoa, berarti kita bukanlah anak-anaknya, tapi karena kita itu hanya ikut-ikutan saja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada firman Tuhan supaya kekristenan kita tidak sia-sia. Kenapa? Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jadi jika kita pengikut Kristus, harus kita laksanakan taat dan setia. Jadi jangan kita hanya Kristen KTP, tapi betul-betul Kristen dalam hati kita ini, supaya kita itu betul-betul bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kita itu betul-betul mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat 15 katanya sini, sebab tak hati bangsa ini sedang, coba yang terakhir ya, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Dan sini kita melihat banyak kita saat ini tidaklah tanggap tentang kebenaran firman Tuhan, seperti ini tadi katakannya tadi kepada kita tadi, sebab hati bangsa ini telah menebal.
artinya menebal. Kenapa menebal? Karena tipu daya penghuni dunia ini. Kata penghuni dunia, udahlah, tenanglah aja kamu, tak usah kamu repot-repot lagi, tak usah kamu uh, susah payah untuk mengikuti Tuhan. Kamu sudah dibayar dengan lunas. Yesus sudah disalib di kayu salib, dosamu sudah ditebus. Jadi kamu tenang-tenang aja, bukan karena usahamu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kegigihanmu, tapi kamu sudah ditebus, sudah dibayar lunas. Jadi kamu sudah dijamin akan masuk ke dalam sorga. Itulah perkataan-perkataan manusia. Jadi memang betul Bapak Saudaraku, kita sudah dibayar dengan lunas. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, kita dibayar lunas tapi kita belum berangkat. Tidaklah sama seperti teman Yesus di mana disalib di kayu salib. Ketika temannya itu mengatakan, jika engkau nanti sampai ke rumah Bapa, ingat aku. Itu kata temannya itu yang disalib itu. Tapi Yesus mengatakan, saat ini kita akan bersama. Kenapa dia mengatakan, Yesus mengatakan? Karena tidak ada lagi kesempatan. Karena dia sama-sama digantung di kayu salib, bakal mati. Jadi tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi kita yang hidup saat ini, ketika kita menerima Tuhan Yesus, mungkin umur 25 tahun, umur 25 tahun kita menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi kita. Dari situ kita berarti dosa kita sudah ditebus dari Adam dan Hawa sampai kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita. Di situ memang dosa kita sudah ditebus, sudah dibayar lunas. Tapi ketika kita sudah datang kepada Tuhan dan sudah dibaptis, dan kita dari situ, bukan situ kita mati terus, tapi kita masih ada hidup. Bahkan kita saat ini, kita mungkin ada umur kita 25 tahun, kita menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita dipanggil Tuhan 75 tahun. Sehingga situ ada waktu kita 50 tahun lagi, karena 75 tahun baru dipanggil Tuhan. Jadi dalam 50 tahun ini kita itu kerjakan keselamatan kita. Jadi kita tidaklah hanya cukup percaya saja. Tidak cukup percaya saja, kita itu sudah pasti mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena apa? Karena kita masih di perjalanan 50 tahun. Jadi 50 tahun itu apa yang kita bisa perbuat? Apakah kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia? Apakah kita mau mengikuti aturan-aturan Tuhan? Jadi ini proses. Jadi ini tidaklah ketika Yesus disalib di kayu salib kita sudah dijamin lunas, utang kita dibayar. Utang kita lama memang sudah dibayar, tapi utang kita dari 25 tahun tadi sampai 75 tahun tadi itu harus kita pertanggungjawabkan. Jadi makanya Bapak Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, kerjakan keselamatanmu. Jika kita sudah memang dibayar lunas sampai kita akhir hidup kita, berarti tak usah lagi kita mengerjakan keselamatan kita. Kenapa? Karena kita sudah memang beres, sudah dijamin sampai masa hidup kita. Tapi tidak Bapak Saudara, harus kita mengerjakan keselamatan kita. Jadi makanya kita Bapak Saudaraku, kita melakukan firman Tuhan ini taat dan setia. Jadi tidaklah seperti kita melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan di Yohanes 14 ini, jika memang betul-betul kita itu sudah dijamin sampai kita nanti dipanggil Tuhan. Mungkin saat ini umur kita 25 tahun, tapi kita dipanggil 75 tahun. Jika kita memang betul-betul dipanggil, dia dijamin, Tuhan tidak lagi mengatakan seperti ini, seperti di mana katakannya Matius 14 ini ayat 12 ini. Kenapa Tuhan mengatakan seperti ini? Jika memang kita sudah dijamin, bahkan kita tidak lagi perlu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Padahal sini kita melihat firman Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih daripada pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi jika memang betul-betul kita sudah dijamin
sudah dijamin. Ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat kita, dosa kita sudah tebus, kita sudah jamin sampai akhir hidup kita. Kita tidak lagi perlu berbuat, kita tidak lagi perlu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah lunas, sama seperti kita membeli ayam. Membeli ayam itu, jika kita membeli ayam itu dengan pemiliknya, kita sudah dibayar lunas, itu sudah hak kita. Mau kita potong, mau kita pelihara, itu urusan kita. Jadi tidaklah sama seperti itu, saudaraku. Tidaklah sama seperti itu, karena kita masih hidup, masih ada proses 50 tahun lagi. Jadi dalam 50 tahun itu firman Tuhan mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Kuduslah engkau sebab aku kudus, itu kata Tuhan kepada kita. Jadi kita itu berbuat, kita itu bertindak, kita itu berusaha. Jadi kita tidak tinggal diam-diam saja. Karena sini katakan jelas tadi, katakan kepada kita tadi, ayat 12 ini tadi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi Yesus sudah berangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi kita akan menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Jadi kedatangan Yesus kedua kalinya, dia tidak mengampuni dosa lagi, tapi dia mengangkat yang taat dan setia. Jadi Yesus datang ke dunia ini, apa yang kita lakukan semenjak kita mengenal Tuhan Yesus, kita itu nanti kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi itu Bapak Saudaraku, sadarlah kita supaya kita, iman percaya kita ini tidak sia-sia saja. Jadi tidak kita tenang-tenang saja, tidak kita hanya ke gereja saja, tidak cukup kita hanya beribadah saja, tapi kita harus melakukan taat dan setia. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, tentu kita tidak akan mengerti. Karena jelas firman Tuhan tadi mengatakan seperti ini, ayat 15 tadi, sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Jadi Bapak Saudaraku, berbahagialah kita jika kita mendengar firman kebenaran ini. Berbahagialah kita jika kita melihat keadaan bagaimana yang ajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Berbahagialah kita walaupun mungkin yang kita hadapi saat ini mengikut Tuhan Yesus, banyak tantangan, rintangan, masalah, pergumulan yang kita hadapi, itu satu jalan. Karena firman Tuhan mengatakan Yesus sudah mengalami semuanya itu. Kamu akan dibenci semua orang, itu kata Tuhan Yesus. Jadi kamu adalah anak-anakku, kamu adalah murid-muridku. Jadi kamu harus mengalaminya apa yang seperti saya alami ini, itu kata Tuhan Yesus. Jadi jangan kita gentar. Karena apa Bapak Saudaraku? Karena kita di dunia ini numpang sementara. Jadi kita hidup ini di dunia ini sementara. Bahkan tubuh kita ini kita pinjam, mungkin umur kita, firman Tuhan mengatakan di Mazmur 70, kalau kuat 80 tahun. Itu saja yang bisa kita pinjam tubuh kita ini. Itu saja yang bisa kita hidup dalam dunia ini. Semuanya itu akan kita tinggalkan. Jadi jika kita semuanya ini akan kita tinggalkan Bapak Saudaraku, kemana kita? Jadi perjuangan kita saat ini ketika kita belum dipanggil Tuhan, perjuangan kita itu melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, apa yang diajarkannya kepada kita, supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal ketika kita meninggalkan dunia ini. Jadi itulah tujuan kita, sehingga kita membuat renungan-renungan setiap pagi ini supaya menggugah hati kita berbalik kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya menyadari saya ini tidaklah ada apa-apanya. Saya tidak paham akan apa firman Tuhan, tapi saya ini hanya dituntun roh Tuhan. Roh Tuhan yang berkata-kata dalam hati saya, sehingga roh Tuhan itu bekerja membukakan rahasia firman Tuhan. Itulah yang saya bagi kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Karena saya ini bukan belajar teologi, saya tidak mengerti bagaimana
teologi, tapi saya ini adalah diajari, dituntun oleh Roh Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, yang saya lakukan ini dari tahun 2006 sampai saat ini bukanlah kepintaran saya, bukanlah kehebatan saya, bukan karena kegigihan saya, tapi karena Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Itulah yang saya kerjakan dari tahun 2006 sampai saat ini. Saya melayani jiwa-jiwa itu bukan karena kepintaran saya, bukan karena kehebatan saya. Saya tahu, saya sadar saya ini harga debu pun tidak. Bahkan saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya ini tamat SD pun tidak. Bagaimana saya bisa paham akan kebenaran firman Tuhan seturut dengan teologi? Tentu saya tidak akan paham. Tapi karena Tuhan membukakan rahasia firman Tuhan pada saya, Roh Tuhan bekerja dalam diri saya, itulah saya lontarkan. Karena saya ini hanya sebagai saluran berkat. Ibaratkan saya ini hanya sebagai selang, saya ini hanya sebagai penghantar. Yang punya air itu adalah Tuhan. Tuhanlah memberi air kehidupan itu. Saya hanya sebagai selang penghantar air itu, air kehidupan itu. Jadi Bapak Saudaraku, jangan sekali Bapak Ibu Saudaraku mengatakan saya ini mengajari. Jangan sekali Bapak Ibu Saudaraku mengatakan saya ini menghakimi. Tapi saya ini Bapak Saudaraku, apa yang dikasih Tuhan pada saya, itulah saya bagi kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Karena saya ini sudah bernazar, jika aku sembuh Tuhan tahun 2006 semalam, jika aku sembuh, aku akan melayani Engkau semampu saya. Itu saya bernazar pada Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, saya sembuh, saya akan melaksanakan nazar saya. Saya tidak pikirkan bagaimana saya tidak pikirkan apa yang saya tahu, saya tidak pikirkan, saya tidak sekolah. Saya hanya taat dan setia untuk melakukan nazar saya. Itulah saya lakukan tahun 2006 sampai saat ini. Saya pergi ke kampung-kampung untuk melayani, saya pergi ke penjara, pergi ke rumah sakit. Itu bukan karena kekuatan saya, bukan karena sekolah saya pintar karena sekolah, tapi karena ada Roh Tuhan bekerja, sehingga sampai saat ini saya bekerja untuk Tuhan. Jadi jika kita pakai logika kita itu tidak mungkin. Karena kita lihat bagaimana selaku hamba Tuhan, banyak saat ini juga sudah dia sekolah kuliah 5 tahun belum tentu mendapatkan apa yang saya dapatkan ini. Kenapa? Karena saya ini adalah kandidat. Saya ini adalah yang mengajari ada Tuhan, bukan manusia yang mengajari saya. Jadi itulah kelebihan yang berikan Tuhan kepada saya, sehingga sampai saat ini saya masih eksis untuk memberitakan firman Tuhan. Ketika tahun 2000 saya tidak lagi melayani ke gereja karena situasi tidak aman karena COVID. Jadi saya alihkan itu memberitakan firman melalui media. Jadi mulai tahun 2020 saya akan memberitakan firman melalui media, Facebook, baik juga WA, baik juga YouTube. Jadi itulah saya kerjakan untuk mengisi luang di mana saya tidak melayani lagi ke penjara. Jadi saya mengisi waktu saya juga melayani di rumah doa, melayani rumah doa orang-orang sakit, bahkan juga yang dipanggil teman-teman untuk mendoakan orang sakit. Itu saya kerjakan. Jadi jika kita berpikir secara manusia, ini adalah manusia yang sudah mati rasa. Karena Bapak Ibu Saudaraku, rata-rata manusia memikirkan hal-hal tentang dunia ini, tapi saya tidak memikirkan hal-hal dunia ini. Apa saya makan besok, apa ongkos saya besok, tapi saya tetap bersandar pada Tuhan. Tapi sampai saat ini Tuhan mencukupi semua untuk biaya-biaya kehidupan saya, bahkan juga biaya-biaya pelayanan saya. Jadi itulah saya hadapi pada saat ini, saudaraku. Jangan Bapak Ibu saudaraku merasa saya ini sudah senang, saya ini hanya hidup hanya hidup pas-pas saja. Bahkan saya ini sampai saat ini juga saya masih naik sepeda motor. Jika memang saya sudah saya mungkin tidak lagi naik sepeda motor. Tapi nyatanya sampai saat ini tetap saya melayani naik sepeda motor. Tapi itu semuanya saya syukuri kepada Tuhan, di mana saya bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan
apa yang berikan Tuhan kepada saya. Jadi Bapak Saudaraku, itulah saya lakukan sehingga saya membagi firman setiap pagi itu semuanya bukanlah karena kegigihan saya. Bukan saya itu petentengan, bukan saya itu sok-sok pintar, bukan. Tapi karena saya itu ada roh Tuhan bekerja dalam roh saya ini. Itulah yang bergejolak, itulah yang berapi-api, itulah yang mengajari saya sehingga saya bisa kemana-mana untuk memberitakan firman Tuhan. Itu karena roh Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat 17 mengatakan kepada kita, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Jadi Bapak Saudaraku, bersyukurlah kita hamba-hamba Tuhan saat ini yang bisa melihat yang pemberian Tuhan, bisa kita mendengar apa perkataan Tuhan, bisa kita merasakan bagaimana penderitaan Tuhan, dan bisa kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan, apa yang diajarkannya seturut dengan Alkitab yang kita percayai. Jadi bersyukurlah Bapak Saudaraku, tidak semua bisa menerima penyataan ini seturut dengan Alkitab. Banyak memang orang Kristen, tapi tidaklah semuanya itu mau melakukan taat dan setia. Jadi firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, tapi sedikit yang terpilih. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang sedikit itu kita yang mendengar video ini, kita ada di dalamnya. Itulah mau saya Bapak saudaraku, sehingga saya membagi firman Tuhan ini setiap pagi untuk mengingatkan kita supaya kita kembali kepada firman Tuhan, kepada Alkitab. Jadi saya bukannya mengajak harus ke gereja saya, tidak. Saya ini datang ke dunia ini bukan membawa gereja, tapi saya datang ke dunia ini untuk memberitakan firman kebenaran. Jadi saya datang sini bukannya nanti kalian menanggapi saya itu melayani jiwa-jiwa itu membawa ke gereja saya. Saya tidak pernah melayani jiwa-jiwa saya mengajak dia ke gereja saya, tidak. Gereja itu tidak salah, yang salah kita. Kenapa? Karena kita tidak berbalik kepada Alkitab. Semua yang hidup dalam dunia ini dasarnya adalah Alkitab. Tanpa Alkitab kita tidak mengerti bagaimana seluk-beluk, bagaimana dunia diciptakan, bagaimana Yesus datang ke dunia ini, untuk apa Yesus datang ke dunia ini. Kita tidak akan mengerti jika kita tidak kembali kepada Alkitab. Jadi berdasarnya Bapak Saudaraku, kita harus kembali kepada Alkitab supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kalau memang kita betul-betul mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan tadi, tidak semua. Bahkan sini itu juga katanya tadi kepada kita, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu mendengar, tetapi tidak mendengarnya. Jadi banyak apalagi orang-orang teologi untuk belajar Alkitab. Dia ingin mau mendapatkan apa yang seperti kita dapatkan ini, tapi tidak mendapatkannya jika Tuhan tidak inginkan. Jadi itu semuanya adalah rencana Tuhan. Saya juga ini Bapak Saudaraku, jika tidak Tuhan yang memilih saya tidak akan tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi saya ini di orang Karo itu saya marga sembiring. Marga sembiring itu pada umumnya Bapak Saudaraku semuanya diam-diam, pendiam orangnya Saudaraku. Tapi kenapa saya bisa lain daripada orang-orang lain? Karena itu karunia yang berikan Tuhan kepada saya itu bukanlah karena kelahiran, tapi saya itu dipilih Tuhan itu karena ada rencana Tuhan yang terbaik kepada saya, sehingga saya diberikan karunia pemulihan, diberikan karunia kesembuhan. Jadi itu tidak bisa dibeli, seberapapun harganya tidak bisa dibeli. Sama seperti Tuhan tadi mengatakan tadi, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Jadi bersyukurlah Bapak Saudaraku, walaupun mungkin tantangan, permasalahan, pergumulan yang kita hadapi hamba-hamba Tuhan pada saat ini, yang mau taat dan setia, maju terus.
kita akan diberi upah dengan luar biasa. Kita akan diberikan mahkota kerajaan surga. Jadi tidaklah hanya di dunia saja, di dunia ini pun kita tetap diberkati, tapi pengharapan kita bukan di dunia, tapi pengharapan kita adalah ketika kita meninggalkan tubuh kita ini. Karena kita pasti berangkat, gak ada manusia satupun yang utuh hidup dalam dunia ini. Pasti kita akan meninggalkan dunia ini beserta isinya. Jadi itulah harapan kita, sehingga kita mau melakukan firman Tuhan